Tiga kandidat dari tiga poros politik akan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta. Poros Cikeas menghadirkan kejutan dengan memunculkan Agus Yudhoyono sebagai kuda hitam Pilkada 2017. Kejutan benar-benar hadir di pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta. Setelah menggelar rapat internal di Cikeas Bogor, 4 parpol yakni Demokrat, P3, PKB dan PAN pada Jumat dini hari 23 September lalu resmi menyatakan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat untuk menantang Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Putra sulung Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono itu diduetkan dengan Deputi Gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni, sebagai pasangan Cagup-Cawagup dalam pemilihan Jakarta 1. Pasangan Agus Silviana diumumkan para petinggi 4 parpol poros Cikeas, seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum P3 Romahur Muzi, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Waketum Demokrat Syarif Hasan. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menerangkan, duet Agus Silviana ideal menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta. Muhaimin menilai nama keduanya dipilih dengan berbagai pertimbangan dan berdasarkan kebutuhan untuk mewujudkan ketenangan di masyarakat. Perpaduan Agus yang merupakan wajah baru, berekam jejak segar, namun penuh talenta, dan Silvi yang berlatar birokrat karir diprediksi bisa mewujudkan Jakarta yang tidak hanya semakin maju, aman dan sejahtera, tapi juga makin ramah serta berpihak pada rakyat. Maka kombinasi antara generasi muda yang tangguh, wajah fresh yang memberikan dipadu dengan seorang karir, Ibu Silviana, maka kita memang sudah bersepakat calon gubernur dari koalisi 4 partai ini adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Ibu Silvia Murni. Nama Agus Harimurti menurut poros Cikeas muncul 2 hari terakhir jelang penutupan pendaftaran. Meski membantah gagasan itu muncul dari keluarga SBY, tak bisa dipungkiri mencuatnya nama perwira berusia 38 tahun itu jadi bukti kematangan strategi seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan pencalonan ini, Agus Yudhoyono langsung mengundurkan diri dari dinas kemiliteran. Surat pengunduran telah diajukan ke Kasat pada Jumat kemarin. Sebelum pendaftaran, Agus tercatat sebagai anggota TNI aktif. Peraih bintang Adi Makayasa tahun 2000 itu menjabat Danyon Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning. Meraih beragam gelar master dari 3 universitas ternama di Singapura dan Amerika Serikat membuat Agus dikenal sebagai tentara intelek. Sementara dari sisi misi militer, Agus pernah terlibat dalam operasi khusus di Aceh pada 2002 hingga 2003 dan bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di Lebanon pada 2006 hingga 2007. Pilihan mengakhiri karir militer yang cemerlang membuat banyak pihak menyayangkan keputusan Agus dan keluarga SBY. Menurut Ketua Umum P3, Romahur Muzi, pilihan tersebut tidak hanya mengejutkan publik, Agus sendiri sangat terkejut saat namanya dimunculkan para petinggi partai poros Cikeas. Setelah melalui proses diskusi panjang dengan keluarga, Agus pun siap mengubah garis edar hidup memasuki pentas politik. Publik terkejut dengan hal ini tentu sama terkejutnya dengan Saudara Agus ketika tadi menyampaikan kepada kami bahwa ketika tadi ditelepon untuk posisi ini betul-betul terkejut, tidak pernah membayangkan dan kemudian berkonsultasi dengan keluarga. Tapi sekali lagi kita menghormati pengorbanannya untuk mengubah garis edar hidup tadi saya katakan, dan kita berharap pengorbanan ini juga sepadan untuk munculnya nama Agus yang minim pengalaman dan popularitas ternyata tidak menyurutkan koalisi Cikeas. Walaupun secara elektabilitas dan popularitas, nama Agus Harimurti Yudhoyono sangat jarang masuk radar dalam berbagai survei. Survei Poltreking Indonesia misalnya, dilakukan pada 6 hingga 9 September 2016, mengambil sampel 400 responden di DKI Jakarta dengan margin error
kurang lebih 4,95%. Hasilnya, elektabilitas Ahok 40,77%, jauh meninggalkan Sandiaga Uno dan Anies Baswedan yang masing-masing memiliki tingkat elektabilitas 9,23% dan 8,92%. Sementara, untuk simulasi elektabilitas dua pasang kandidat antara Ahok Jarot melawan Anies Sandiaga, survei Poltreking Indonesia menunjukkan adanya persaingan ketat. Pasangan Ahok Jarot memiliki elektabilitas 37,95%. Anies Sandiaga memiliki elektabilitas 36,38%. Nama Agus mencuat setelah koalisi kekeluargaan tidak kunjung menyepakati satu pasang kandidat agar bisa head-to-head dengan calon gubernur petahana dari poros Tuku Umar, Basuki Cahayapurnama. Bahkan, dalam 2 hari rapat internal di Cikeas, Partai Gerindra dan PKS seperti tidak terlibat. Meski mengaku terus melakukan penjajakan dan komunikasi dan membahas nama-nama potensial yang sama, namun faktanya poros Hambalang dan poros Cikeas tidak pernah melahirkan kandidat yang sama. Pada Jumat dini hari pula, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memutuskan akan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri pada Pilgub DKI mendatang. Kedua partai itu memutuskan tidak akan ikut ke dalam poros Cikeas yang diisi Partai Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Poros Hambalang yang terdiri dari Partai Gerindra dan PKS sepertinya sangat alot untuk mengusung kandidat mereka. Koalisi ini baru mengumumkan pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 5 jam jelang ditutupnya pendaftaran kandidat di KPU. Pengumuman duet Anies Sandiaga dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta. Menetapkan, mencalonkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil gubernur. Saat deklarasi tersebut, Anies menyatakan tekadnya bersama Sandiaga membangun Jakarta yang lebih baik dan memanusiakan rakyatnya. Jakarta bukan sekedar kota. Jakarta adalah tempat tinggal manusia Indonesia. Di tanah ini jutaan orang berikhtiar. Di tanah ini jutaan orang berusaha untuk bisa mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan, yaitu dilindungi, disejahterakan, dicerdaskan, jadi bagian dari dunia. Duet Anies Sandiaga langsung didaftarkan ke KPU Jakarta. Mereka menjadi pasangan ketiga atau terakhir. Anies yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dinilai sangat cakap dalam birokrasi pemerintahan. Sementara Sandiaga yang pengusaha punya kemampuan untuk mewujudkan ide-ide mensejahterakan rakyat dan menggerakkan perekonomian ibu kota. Sebelumnya, pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni juga telah mendaftarkan diri. Pasangan poros Cikeas itu bertolak dari kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Saat pendaftaran, Agus mengenakan busana khas Betawi dan diapit sang istri, Anissa Pohan, serta para pendukungnya. Seorang pemimpin harus bisa dan berani mengambil keputusan. Dan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun, saya telah mengambil keputusan. Sejak tadi pagi, saya mengikuti respons dan reaksi dari berbagai kalangan yang tentu sangat beragam. Namun saya sangat memahami bahwa banyak mungkin yang merasa sedih, menyayangkan serta mempertanyakan keputusan yang saya ambil tersebut karena merasa bahwa saya sesungguhnya memiliki karier dan masa depan yang baik di TNI. Tutup bukunya koalisi kekeluargaan tentunya tak bisa lepas dari langkah PDI Perjuangan
yang akhirnya resmi mendeklarasikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Deklarasi dukungan itu diumumkan pada 20 September lalu bersamaan dengan pengumuman 101 calon kepala daerah yang diusung PDIP dalam Pilkada tahun depan. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, banyak faktor yang dipertimbangkan PDIP dalam memutuskan dukungan terhadap Ahok Jarot, antara lain karena sejalan dengan ideologi PDIP, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Pasangan Ahok Jarot dalam pandangan PDI Perjuangan mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan ideologi PDI Perjuangan serta mampu bersinergi dengan pemerintah pusat. Sinergi ini sangat penting, baik secara vertikal maupun horizontal dalam mengejawantahkan nawacita dalam praktek-praktek pemerintahan. Setelah memperoleh dukungan dari PDIP, pada Rabu siang, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat resmi mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Sejumlah elit partai pendukung terlihat turut mengantar Ahok Jarot. Mereka adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Ketua DPD Golkar Jakarta, Fayakun Andriadi, Ketua DPD PDI Jakarta, Prasetyo Edy, dan sejumlah elit parpol pendukung lainnya. Usai menyerahkan dokumen dan syarat pencalonan, Megawati memakaikan Ahok jas merah yang identik dengan Partai PDI Perjuangan. Megawati berharap pemilu nanti akan berjalan dengan aman dan demokratis. Saya berharap pada 2017 nanti pada saat yang telah ditentukan bahwa yang ada daerah khusus ibu kota Jakarta ini kita akan melakukannya dengan cara demokrasi, aman dan stabil. Walau memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi, dukungan PDIP ke Ahok di detik-detik terakhir diduga mengalami guncangan internal. Mundurnya mantan Ketua DPP PDIP, Boy Sadikin, membuktikan dukungan ke Ahok tidaklah bulat. Pengunduran diri Boy Sadikin disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Dalam surat tersebut, Boy mengaku berseberangan dengan PDI Perjuangan terkait pencalonan Basuki Cahayapurnama di Pilgub DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menghormati keputusan mundurnya Boy Sadikin. Secara pribadi, Hasto memuji sikap Boy yang berani berbicara terbuka atas pengunduran dirinya. Turun gunungnya Presiden kelima Indonesia, Megawati, dan Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, serta mantan kandidat Presiden Prabowo Subianto dalam Pilkada DKI Jakarta menyiratkan ketat dan panasnya perebutan tahta tertinggi di Jakarta sebagai barometer politik nasional. Tidak hanya itu, sengitnya Pilkada DKI Jakarta di detik-detik akhir pendaftaran juga melanjutkan rivalitas di antara Megawati, SBY, dan Prabowo. Dari hitung-hitungan kursi di DPRD Jakarta, 3 poros memiliki kekuatan nyaris setara. Poros Teguh Umar memiliki 52 kursi, hasil gabungan PDIP 28 kursi, Partai Golkar 9 kursi, Hanura 10 kursi, dan Nasdem 5 kursi. Poros Cikeas total 28 kursi, dengan rincian Partai Demokrat 10 kursi, P3 10 kursi, PKB 6 kursi, dan PAN 2 kursi. Sementara Poros Hambalang 26 kursi, hasil gabungan Partai Gerindra 15 kursi, dan PKS 11 kursi. Lepas dari rivalitas Megawati, SBY, dan Prabowo, munculnya 3 poros dinilai akan membuat Pilkada Jakarta semakin seru dan menarik. Petahana Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai semua lawan dalam Pilgub DKI Jakarta seimbang. Semua orang kalau udah bisa jadi ditetapkan sebagai calon ya seimbang. Posisinya jadi seimbang. Berarti menurut Bapak nggak ada yang saingan berat? Oh kan Bapaknya kan bekas presiden 10 tahun, pengalaman cerita. Tidak ada saingan yang berat ya Pak ya? Nggak juga, semua ya berat. Semua berat, mana ada yang 1 kilo? 3 kandidat Gubernur Jakarta kini sudah diketahui. Diharapkan para kandidat dari 3 poros dapat mempertontonkan persaingan yang penuh etika, adu program, serta menghindari pecah belah, fitnah, dan memprovokasi isu sara. Sehingga rakyat Jakarta sebagai pemilih punya pilihan terbaik yang sekaligus mendidik mereka agar tetap bersatu meski berbeda dalam pilihan politik. Pak Prabowo ngomong nggak boleh